Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersyukur kembali bisa beribadah bersama di sore hari ini. Dan firman Tuhan hari ini adalah lanjutan dari tema di bulan ini, di kebaktian sore ini, yaitu mengenai logika kebangkitan. Dan hari ini berfokus kepada para murid di dalam perubahan sikap mereka yang dikatakan mengapa murid-murid berubah jadi saksi berani. Nah, saya percaya topik ini bukanlah sebuah topik yang sekedar hanya untuk menggali tentang kenapa mereka berubah menjadi saksi berani. Tapi lebih lagi untuk kembali membuktikan kepada kita sebuah fakta yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan bagi dunia, fakta bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit. Saya percaya di 2 minggu belakangan atau 2 minggu sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana firman Tuhan, Alkitab dapat kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kita juga melihat tentang kubur kosong yang kembali secara logika memberikan kepada kita bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan hari ini kita melihat dari sikap para murid. Mereka yang berubah sikapnya menjadi berani. Dan itu memberikan kepada kita alasan yang sangat logis bahwa Tuhan Yesus benar telah bangkit. Nah, untuk memulainya saya mau mengutip sebuah kata-kata yang mungkin bisa dikatakan kata-kata yang bijak, yang mengatakan bahwa banyak orang bersedia hidup demi sebuah kebohongan. Kalau hidup bagi sebuah kebohongan mungkin orang masih oke dengan itu, masih bisa bertahan dengan itu. Tetapi tidak ada orang yang waras bersedia mati demi sebuah kebohongan. Ada orang yang mau rela mati demi kebohongan, apalagi kalau kebohongan itu yang ia rekayasa sendiri. Saya rasa ini adalah hal yang sangat masuk akal. Tidak ada orang yang rela mati untuk sebuah kebohongan, apalagi kalau dia tahu kebohongan itu adalah rekayasanya sendiri. Nah, dalam kita melihat apa yang terjadi dengan para murid, ini bisa dijadikan sebuah pernyataan yang menjadi sebuah kunci tentang nanti kita melihat betapa logisnya kebangkitan Tuhan melihat dari sikap para murid. Kalau kita sedikit membuat sebuah ringkasan tentang apa yang terjadi 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit sampai kepada Pentakosta, maka kita akan menemukan dua sisi yang berbeda mengenai para murid. Di Jumat Agung kita melihat tentang mereka yang ketakutan, mereka yang lari, mereka yang sembunyi. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi setelah dalam kurun waktu 50 hari itu, bahkan setelah Pentakosta lebih-lebih, kita melihat orang-orang atau murid-murid ini yang berdiri di pusat kota Yerusalem. Mereka tidak sembunyi lagi. Mereka bahkan menantang otoritas secara terbuka. Dan rela menghadapi kematian. Inilah kira-kira apa yang mungkin kita akan lihat di sini di sore hari ini. Sebagai landasan-landasan untuk kita bisa melihat bahwa perubahan yang terdapat di dalam diri para murid adalah perubahan yang radikal. Dan dari perubahan ini kita bisa mengambil kesimpulan yang logis tentang bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Maka kita bisa melihat ya, hasil akhir dari murid-murid adalah menjadi martir yang tidak gentar. Namun sebelum mereka menjadi martir, ada poin di mana mereka menjadi para penakut yang lari
bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Yang kita mau cari tahu adalah apa yang terjadi di antara itu. Apa yang terjadi, kenapa terjadi transformasi yang terdapat di dalam diri para murid. Yang sebelumnya mereka pengecut, takut, lari, menyangkal, lalu tiba-tiba menjadi berani, bahkan beraninya berani sampai mati, menjadi martir. Sebuah tanda tanya yang akan menjawab dan memberikan kepada kita satu lagi alasan logis bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit. Nah, kita pertama-tama akan melihat tentang fakta yang bisa kita katakan sangat wajar, sangat manusiawi di dalam diri para murid. Ketika Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Lalu mereka pergi dan melihat di hari ketiga bahwa kubur itu telah kosong. Dan mereka terus bertanya, di mana Tuhan kita? Bahkan mungkin mereka berpikir, siapa yang ambil tubuh itu? Kemana dia pergi? Dan bukan hanya tentang Tuhan sendiri, lalu bagaimana dengan kita? Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang akan kita lakukan? Adakah harapan? Kita bisa katakan bahwa hal ini adalah merupakan sebuah, kadang-kadang secara manusia bisa kita katakan adanya kekecewaan. Sebelumnya mereka bersama dengan Tuhan seolah-olah segala sesuatu begitu baik. Tidak ada yang perlu mereka takutkan. Kebutuhan mereka sehari-hari selalu terpenuhi, selalu dicukupkan. Mereka bahkan tidak perlu takut serangan daripada musuh, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Mereka begitu percaya diri ketika mereka hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus bahkan sudah hilang. Kuburnya kosong. Dan itu membuat mereka bahkan lari ketika Tuhan Yesus ditangkap. Salah satu ayat di Markus 14 ayat 50 berkata kepada kita, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri. Mereka meninggalkan dia. Mereka takut. Dan bukan hanya mereka melarikan diri, tetapi kita juga bisa melihat adanya ketakutan akan kematian. Dan salah satu contohnya adalah yang ditulis kepada kita dalam Alkitab mengenai Petrus. Petrus sepanjang hidupnya bersama dengan Tuhan, kalau kita membaca kitab Injil maka kita temukan Petrus adalah orang yang kelihatan sangat berani. Orang yang kelihatan tidak takut apapun. Bahkan dia berjanji akan melindungi Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Di malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ia katakan sama Tuhan Yesus, aku akan mati bersamamu. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, bahkan ketika ada 3 orang bertanya kepada dia bahwa kamu adalah pengikut Tuhan Yesus. Yang terakhir lebih-lebih lagi seorang perempuan bertanya kepadanya. Dia bilang apa? Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Dia sangkal Tuhan Yesus. Dan bukan hanya secara aktif mereka lari dan bahkan menyangkal, tapi juga kita melihat bagaimana mereka tidak mau terlihat di muka umum. Mereka mengurung diri di dalam ketakutan. Setelah mereka mendengar bahwa kubur kosong, respon mereka adalah mengurung diri.
Dalam Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Mereka bukan berdiam diri atau pergi ke suatu tempat yang tenang untuk berdoa, untuk menanti Tuhan, tetapi Yohanes dengan jujur sebagai salah satu di antara mereka mengatakan bahwa kami masuk ke dalam tempat itu, mengunci pintu-pintu karena takut. Mereka begitu takut. Dan tentu takut terhadap orang-orang Yahudi. Jadi pertama kita melihat tentang apa yang terjadi dengan para murid secara alami. Dan ini adalah, kalau kita membacanya, maka kita temukan bahwa memang inilah yang secara wajarnya terjadi. Orang-orang yang dulunya seorang Allah, Tuhan Yesus, ada di samping mereka. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Bangkit, kuburnya kosong, tidak tahu dia di mana. Di saat yang sama, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus juga akan menyerang mereka. Maka ini adalah sebuah respon yang sangat wajar. Kalau mereka lari, kalau mereka menyangkal, kalau mereka menjadi takut. Itulah respon manusiawi dari para murid yang begitu wajar, yang begitu masuk akal. Namun kita tahu bahwa di akhir dari kisahnya tadi dikatakan bahwa mereka menjadi berani. Nah, apa yang terjadi? Kenapa mereka menjadi berani? Kita bisa garis bawahi dia, atau kita bisa katakan yang terjadi secara ringkas adalah bahwa adanya intervensi. Sebuah situasi yang alami hanya bisa diubah ketika adanya sebuah intervensi ilahi. Intervensi ini adalah sebuah pintu yang dibukakan bukan sekedar secara filosofis atau hanya sekedar ajaran yang dipercaya. Bukan hanya sekedar pemikiran positif, melainkan sebuah bukti yang tidak terbantahkan. Dan apa itu? Dimulai mungkin kita melihat dari ini bukan halusinasi, melainkan realitas fisik. Jadi dalam kurun waktu 40 hari itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Bukan halusinasi. Kalau dikatakan halusinasi secara personal, satu orang saja yang mengalaminya, orang lain tidak. Bahkan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka ketika para murid sedang berkumpul di rumah tersebut. Ketika hanya 10 orang mereka, Tuhan Yesus tampakkan dirinya kepada mereka. Sekaligus 10-10 melihat. Hanya satu orang yang tidak melihat karena dia tidak ada di situ, yaitu Thomas. Karena Thomas tidak percaya, Tuhan bermurah hati untuk tampakkan lagi dirinya ketika mereka semua ada, termasuk Thomas. Jadi Tuhan Yesus tidak tunjukkan atau tampakkan dirinya kepada mereka secara personal. Bahkan ketika dia tampakkan dirinya bukan tidak berwujud, hanya sekedar sebuah suara atau hanya sebuah terang, tapi dia tampakkan dirinya dalam wujud dirinya, tubuhnya. Tubuhnya yang mereka kenal, yang pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi fakta kebangkitan ini, karena ini massal,
bahkan bisa diraba. Dia bilang, raba, sentuh. Kamu lihat tanganku, kamu raba. Bisa disentuh, bisa diraba. Ada interaktif atau interaksi secara fisik. Dalam Lukas pasal 24 ayat 38 sampai 39 firman Tuhan katakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Inilah yang terjadi. Kenapa para murid menjadi berubah? Karena mereka melihat Tuhan Yesus secara nyata, secara fisik. Dan itu bukan terjadi hanya 1-2 hari. Bahkan dalam catatannya itu terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 40 hari. Sampai kepada nantinya Tuhan Yesus naik ke sorga. Bagaimana logika para murid diubah secara permanen melalui interaksi yang berulang-ulang. Bukan oleh satu penampakan yang emosional, tapi dilakukan dengan banyak tanda. Berulang-ulang menampakkan dirinya, bahkan berbicara dengan mereka tentang dirinya, tentang apa yang harus mereka lakukan, tentang masa depan kerajaan Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 dikatakan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Halusinasi tidak terjadi seperti ini. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan menampakkan dirinya secara personal, secara fisik kepada mereka. Sehingga logika mereka diubahkan. Ini bukan perasaan, bukan emosi mereka yang diubah, tapi bahkan logika mereka yang berubah. Yang sebelumnya takut menjadi berani. Bukan hanya sekedar berani, tapi berani sampai mati. Setelah kita melihat, sebelumnya mereka takut, dan itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Dan lalu kita melihat ada sebuah proses, di mana Tuhan bermurah hati menampakkan dirinya kepada mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa Dia benar-benar bangkit. Dan di titik itulah logika mereka berubah. Lalu kita melihat hasilnya. Hasilnya yang juga sama masuk akalnya dengan respon mereka di awal. Yaitu mereka menjadi berani dan bahkan rela menjadi martir. Nah, keberanian mereka lebih-lebih lagi kita bisa melihat sangat berani. Bukan hanya sekedar berani, tetapi sangat berani. Karena masa tersebut, khususnya orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus dan membenci para pengikutnya, itu mempunyai para pemimpin. Mereka mempunyai mahkamah agama, mereka mempunyai Sanhedrin namanya. Dan ini adalah orang-orang yang memimpin orang Yahudi dan bisa mengeksekusi mereka. Sama seperti cara mereka untuk Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, mudah juga bagi mereka untuk membawa para murid ini untuk dipenjara, untuk disiksa, bahkan untuk dihukum mati. Jadi dalam otoritas yang ada di sekitar mereka, seharusnya kalau mereka pun berani, kalau hanya sekedar berani, maka mereka akan lebih mungkin berjalan di bawah tanah atau gerakan di bawah tanah. Gerakan yang tidak terlihat, hanya bisik-bisik satu dengan yang lain. Tapi tadi dibacakan bagi kita Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Dikatakan kembali di sana, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui
bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka tidak lakukan diam-diam. Mereka berani, bukan hanya sekedar berani di belakang. Mereka berani di depan, dan bahkan membuat orang-orang ini merasa heran. Mereka merasa heran. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka begitu berubah? Mereka merasa heran. Karena orang-orang ini berani menyatakan Injil, menyatakan tentang Tuhan Yesus di depan orang banyak, bahkan di depan mereka. Dan di ayat 19 dan 20 tadi, bahkan mereka berani men-challenge otoritas, karena mereka mempunyai otoritas yang lebih tinggi. Dikatakan di ayat 19 dan 20, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Silakan kamu putuskan sendiri. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan di ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Di dalam keberanian mereka menyatakan Injil, mereka juga mengungkapkan kenapa. Kalau tadi di ayat 13 mereka heran, dan ketika mereka heran mereka simpulkan bahwa mereka pengikut Yesus. Petrus dan Yohanes di sini ingin sedikit mengoreksi. Oh, kami melakukan ini semua bukan hanya sekedar karena kami pengikut Yesus. Ikatan kami dengan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar pengikut dalam artian ikatan emosional. Karena dia adalah guru kami. Kami harus bela dia. Bukan hanya itu. Tetapi karena kami lihat dan telah kami dengar. Kami telah lihat bahwa dia adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian. Kami telah lihat itu dengan mata kepala kami sendiri. Kami saksikan betul-betul dia punya tubuh yang bangkit. Bahkan tanda luka di tangannya ada. Dia bukan hantu, bukan hanya sekedar cahaya ilahi, bukan hanya sebuah mimpi, tapi nyata. Kami lihat dan kami dengar. Kami dengar setelah kami lihat dia, dan kami dengar tentang segala perintahnya, tentang segala apa yang harus kami lakukan. Dan kami juga dengar tentang kebangkitan kami, masa depan kami yang penuh sukacita. Jadi ini bukan ikatan emosional. Bukan hanya sekedar kami rasakan. Tapi ini mengubah logika kami. Kami menjadi orang-orang yang yakin 100% bahwa Yesus telah bangkit. Itulah kenapa kami tidak bisa menutup mulut kami. Kami harus mengatakannya. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Karena kami lihat dan kami dengar. Dan ini bukan hanya omongan orang yang bermimpi. Di awal tadi saya kutipkan tentang kata-kata orang mungkin bisa hidup demi kebohongan, tapi tidak mungkin mati demi kebohongan yang dia rekayasa sendiri, yang dia buat sendiri. Tapi para murid ketika mereka mengatakan hal ini, mereka katakan sampai mati. Bukan mati alami, tetapi mati sebagai martir. Mati dibunuh, dan ini adalah deretan
kisah para murid akhir hidup mereka yang dituliskan dalam tradisi gereja, dalam sejarah gereja. Petrus disalib terbalik, Yakobus dipenggal, Andreas disalib bentuk X, Thomas ditombak, Matius dibunuh dengan pedang, Bartolomeus dikuliti hidup-hidup, Filipus disalib dan dirajam, Yakobus Alfeus dilempar dari menara, Simon Zelot digergaji, atau ada yang juga mengatakan disalib, Yudas Tadeus dipanah, Matias yang dipilih oleh para rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot dirajam dan dipenggal, Paulus dipenggal, Yohanes, Rasul Yohanes direbus atau digoreng dengan minyak, tidak mati, dibuang di Pulau Patmos. Kemungkinan mati secara alami di Pulau Patmos. Mereka alami. Kalau yang mereka percaya adalah kebohongan, yang mereka buat-buat, yang mereka rekayasa, mereka tidak akan rela mengalami ini. Bagaimana penyiksaan demi penyiksaan, dan ini hanya akhir. Nah, sebelum terjadi akhir ini mereka ditangkap, mereka disesah, mereka dipukul, mereka dicambuk, mereka dianiaya. Kita melihat bagaimana kesaksian Paulus sendiri. Disebut dirinya sebagai rasul terakhir. Rasul yang Tuhan begitu bermurah hati, bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia secara dengan kasih karunia-Nya menunjukkan dirinya kepada Paulus. Dan Paulus, kita membaca bagaimana dalam surat-suratnya dia selalu dia menunjukkan bagaimana tersiksanya mengabarkan Injil. Betapa sulitnya. Dan mereka lalui. Mereka tidak lagi menyangkal. Sebelumnya mereka sangkal. Petrus sangkal. Bahkan ketika perempuan pun tanya, dia takut, dia sangkal. Tapi setelah dia melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, dia tidak pernah menyangkal lagi. Dia rela bahkan mati demi kabar bahwa Yesus telah bangkit. Makanya kalau kita uji logikanya, adalah hal yang sangat logis bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Jika kebangkitan adalah sebuah rekayasa, adakah satu saja dari belasan rasul ini yang akan menyerah pada siksaan yang mengerikan dan berkata, cukup, kami hanya berbohong? Bahkan tidak satu orang pun dari mereka. Tidak satu orang pun. Gak ada satu orang pun dari mereka yang menyerah dan katakan, jangan lanjutkan. Kami hanya bohong saja. Tak satu pun. Ketiadaan pengakuan palsu di bawah siksaan adalah bukti absolut. Adalah hal yang sangat masuk akal. Jadi logika kebangkitan Tuhan Yesus kita juga bisa lihat dari murid-murid yang berubah menjadi saksi yang berani. Ingat, berani bukan hanya sekedar berani, tetapi berani, sangat berani, berani sampai mati. Dan kalau kita melihat akan hal ini, kita sudah melihat logikanya akan kebangkitan Tuhan. Di sore hari ini, saya rasa suatu hal yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah tentang kita juga harus berani. Kebangkitan Tuhan Yesus juga harus memberikan kepada kita keberanian. Para rasul menjadi berani karena Tuhan Yesus benar telah bangkit. Maka kita pun harus menjadi berani karena Tuhan Yesus benar telah bangkit. Jika Yesus telah mengalahkan kematian, maka kematian tidak lagi memiliki kata terakhir bagi hidup kita.
masalah, penyakit, krisis, bahkan intimidasi dunia berada di bawah otoritas Kristus yang telah bangkit. Kita tidak perlu khawatir. Akhir-akhir ini mungkin ada yang merasa mulai khawatir dengan situasi-situasi dunia, peperangan yang terjadi. Akan terjadi berapa lama? Efeknya akan seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau perangnya berkelanjutan? Bagaimana kalau minyak dunia betul-betul krisis? Yang hadir ada anak-anak yang masih sekolah. Kalau minyak betul-betul krisis, mungkin kita pikir, wah, apa hubungannya denganku? Minyak krisis, betul-betul krisis. Maka kendaraan tidak bisa jalan, listrik pasti terganggu, banyak hal yang akan terganggu. Apa yang akan terjadi? Oh, apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus telah bangkit. Menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Allah, Dia bukan manusia biasa. Dan lebih-lebih lagi, Dia adalah Allah kita. Yang akan menyertai kita. Yang akan menolong kita. Jadi apapun yang terjadi ke depan, bukanlah bagi kita untuk terlalu khawatir dan menjadi takut. Tapi berani tetap untuk dekat dengan Tuhan. Setia kepada Tuhan. Beribadah, bersekutu, melayani Dia. Kita lakukan bagian kita yang bisa kita lakukan untuk kemuliaannya. Karena Dia adalah Tuhan kita yang bangkit. Dan tentu karena Dia adalah Tuhan yang bangkit. Sama seperti para rasul yang rela mati demi kabar bahwa Yesus telah bangkit. Kita pun demikian. Di dalam kehidupan ini, baiklah kita juga memiliki iman yang kokoh. Kita sebenarnya sudah punya pijakan yang sangat kokoh. Yaitu hal yang sangat logis. Hal yang sangat masuk akal. Dibuktikan dengan bukti yang logis bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tidak ada lagi keraguan untuk itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan Yesus berjanji bahwa kita pun akan dibangkitkan dari antara orang mati, itu adalah fondasi yang sangat kuat yang kita miliki. Oleh karena itu, maka kita juga harus menjadi saksi yang berani. Dalam dunia ini banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau mereka atau kita bersaksi kepada mereka, itu tidak mudah. Akan ada penolakan. Akan ada bahkan kesulitan. Teman kita, mungkin yang dekat dengan kita, kalau kita bersaksi kepada dia, menginjili dia, mungkin ada ketakutan bahwa dia akan membenci kita. Dia akan menjauhi kita. Tapi ketika kita sudah tahu, sama seperti para murid, kita sudah lihat dan kita sudah dengar bahwa Yesus telah bangkit, kita tidak mungkin berdiam diri. Kita harus berkata-kata. Kita harus bersaksi. Kita bersaksi di antara teman-teman kita. Kita bersaksi di mana kita bekerja, di kantor. Kita bersaksi di lingkungan kita. Tidak ada gengsi, tidak ada rasa takut. Berani seperti para rasul. Karena Tuhan Yesus benar telah bangkit. Dan biar di sore hari ini juga saya men-challenge kita. Topik-topik ini adalah topik-topik untuk menyambut
sebentar lagi kita akan mengingat Jumat Agung dan Paskah. Ketika kita melihat logika-logika ini, bahwa Tuhan Yesus benar telah bangkit, dan bahkan kebenarannya telah bangkit, di sore hari ini kita lihat memberikan para murid keberanian, dan itu juga harusnya memberikan kepada kita keberanian. Maka mari kita dengan berani. Sebentar lagi Jumat Agung, Paskah, akhir bulan tinggal sebentar, tanggal 3 dan 5 April, Jumat Agung dan Paskah. Mari kita mulai hari ini, masih ada 2 minggu lagi. Pergi dengan berani, ajak orang datang beribadah kepada Tuhan, mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk mengampuni kita dari segala dosa, dan Dia telah bangkit untuk memberikan kita jaminan yang pasti akan kehidupan yang kekal. Biarlah ini mengubahkan hati dan pikiran kita untuk lebih lagi berani membawa jiwa. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh mengubahkan kita, dan nanti kita bisa membawa jiwa bagi Dia. Tuhan kiranya menolong. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah sesuatu yang jauh dari kami. Kami ini hidup setelah 2000 tahun Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami firman yang memberikan kepada kami begitu banyak bukti yang logis, yang sangat masuk akal, bahwa sungguh Tuhan Yesus telah bangkit. Dan di sore hari ini kembali kami melihat itu. Bagaimana perubahan yang terjadi dari murid-murid yang berubah menjadi berani, bahkan berani sampai mati untuk mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus, adalah sungguh alasan yang sangat masuk akal bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit. Tuhan, kami mohon kepadamu, sebagaimana para murid telah berubah, biarlah kami juga diubahkan menjadi lebih berani di dalam mengabarkan tentang Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan, dan lebih berani menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini, karena kami tahu Tuhan kami telah bangkit, dan Dia bahkan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.